Selamat malam pemirsa, saatnya Anda kembali mengikuti NTV Prime Dialogue, saya Doni De Keizer. Pemirsa, mimpi Garuda Muda untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia pupus setelah kalah atas Iran 3-0 di laga perdana dan kalah dari Uzbekistan di laga kedua dengan skor 3-1. Tidak hanya itu, kekalahan ini juga menghentikan langkah Indonesia mentas di Piala Dunia U20 2025. Sebagai langkah evaluasi, skuad Garuda U20 wajib melakoni serius pertarungan selanjutnya melawan Yaman di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda Shenzhen Rabu esok waktu Tiongkok. Kami ajak Anda untuk membahas kesiapan tim Garuda Muda kita. Kami sudah hadirkan di studio analis sepak bola Anton Sanjoyo dan juga mantan pemain Timnas Indonesia Octavianus Maniani langsung melalui sambungan Zoom. Selamat bergabung Bung Joy, apa kabar? Baik, Doni. Sehat? Alhamdulillah. Kita sapa Bung Okto. Apa kabar Bung Okto? Siap, kabar baik dari Tanah Papua. Mantap. Ini semangatnya ini yang kita harus tiru ini ya, Bung Okto. Terima kasih Bung Okto dan juga Bung Joy. Sebelum mulai diskusi, kita punya grafis ya tentang klasemen sementara Piala Asia. Kita lihat sama-sama. Iran masih di posisi teratas dengan 6 poin, disusul Uzbekistan dengan 6 poin. Kemudian kita ada di urutan ketiga, masih belum ada poin. Nah, di posisi kunci di grup C, yaitu Yaman sebagai calon lawan kita berikutnya. Oke, Bung Joy, evaluasi dulu dari dua laga. Pertama, kita dihajar 3-0 atas Iran, kemudian terakhir Uzbekistan mengantongi 3-1. Bagaimana? Pertama, Doni, saya harus mengakui bahwa saya salah menganalisa. Kesalahan saya adalah saya menganggap pada usia 20, under 20, itu negara-negara seperti Yaman atau Iran atau Uzbekistan kurang lebih setara lah sama Indonesia. Yang saya bedakan waktu dalam kesempatan sebelumnya ketika bicara tentang U20, yang saya bedakan tuh hanya negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan. Uzbek sudah saya masukkan pada level yang elit. Tapi saya menganggap lawan terberat Indonesia bukan bukan Uzbek, juga Iran. Tapi Yaman saya nggak anggap sebagai lawan yang berat karena saya belum masukkan Yaman ke dalam posisi elit. Kalau ketemu U20 Jepang, Korea Selatan misalnya atau Arab Saudi, saya masih susah nih kalah. Tapi kalau ketemu Yaman atau Iran, saya rasa masih bisa berimbang. Ternyata saya salah. Ini maksudnya level apanya yang mau Anda pertegas, Bung Joy? Jadi kalau kita bicara di kelompok umur, kita tidak bisa membandingkan dia dengan kelompok seniornya. Misalnya Jepang yang senior itu levelnya yang U20 hampir sama seniornya, kira-kira begitu. Korea Selatan U20 19 kira-kira levelnya sama dengan. Tapi kalau kita bicara seperti Yaman atau negara lain yang bukan di level elit Asia, ya kurang lebih sama dengan Indonesia. Tapi ternyata analisa saya salah. Salah karena saya tidak melihat mereka berkembang sedemikian pesatnya sampai pada level di mana mereka hampir sama dengan seniornya. Jadi ketika melawan Iran, wah kayaknya sih bisa nih imbang, tapi ternyata levelnya jauh. Indonesia sama Iran U20 itu levelnya jauh. Indonesia sama Uzbekistan pada level U20 ternyata juga udah sama jauh. Artinya kita tinggal nunggu Yaman. Apakah Yaman levelnya sama dengan Yaman seniornya? Tapi Yaman seniornya tidak sehebat Uzbek atau Iran. Jadi kalau lawan Yaman mudah-mudahan masih bisa ada kesempatan untuk menang. Kira-kira begitu. Tapi kalau lawan Iran setelah saya lihat kemarin, susah nih. Level 2-3 lebih susah lagi, level senior lebih susah lagi. Gitu loh. Kecuali tapi harapan masih ada. Harapan tentu masih ada. Tapi yang mau saya katakan sebetulnya pada level U20 gagal seperti apapun sebetulnya kan ini masih level kelompok umur. Indonesia itu kalau mau jujur kan levelnya memang masih level Asia Tenggara lah gitu. Karena kenapa orang-orang kaget, kita gagal di U20 di Piala Asia ini. Kalah lawan Irak, kalah lawan Uzbek, ya iyalah memang levelnya berbeda, gitu loh. Jadi Indonesia belum pada level itu.
sumirnya adalah ketika tim senior Indonesia yang sekarang di putaran ketiga Piala Dunia, itu kan orang menganggap ini, wah, ini harusnya level Indonesia tuh udah seperti yang seniornya. Padahal ini hal yang sangat berbeda. Ada gap ya? Gapnya tuh terlalu jauh. Itu bukan berbeda saya mau dengan ngomong Iran dan ini Uzbek. yang senior ini kan biasnya adalah mereka kan kebanyakan pemain-pemain yang dididik di Liga Belanda, lalu main untuk Indonesia on behalf Indonesia karena mereka punya darah Indonesia dan diaspora lah. Tapi kalau mau kemudian kita beranggapan bahwa level yang 20 sama dengan yang senior, ya yang menganggap itu ya salah lah, blunder lah, menurut saya begitu. Belum sama ya? Belum sama gitu. Artinya kan ada proses ya. Saya mau tanya sama pemainnya, Bung Okto sebagai mantan pemain timnas kita, catatan Anda melihat 2 laga di mana adik-adik Anda kemudian harus menerima kekalahan atas Iran dan Uzbekistan, itu seperti apa, Bung? Oke, sebagai pemain, dan saya melihat bahwa memang kita bicara tentang kualitas. Kualitas itu sangat penting dalam sepak bola. Sehingga kualitas itu membantu kita ketika kita akan bermain dengan tim-tim yang akan kita hadapi di kancah nasional. Kenapa saya bisa bicara itu? Karena ini saya pengalaman. Kita pernah berlawan Uzbekistan usia 23, kita bisa kasih kalah Uzbekistan di kandang kita. Dengan materi pemain lokal. Tahun berapa itu? Jadi kita itu 2012. 2012-2013. Jadi saya lihat ini sudah ada banyak perubahan. Kalau tadi didengar oleh Abang Pakar tadi bicara tentang diaspora. Itu sangat, mungkin kita harus kembali lagi melihat bahwa potensi-potensi lokal Indonesia tidak kalah jauh kalau saya melihat. Iya, soalnya nggak ada Bung Okto sih ya. Kalau kemarin ikut main kan bisa hajar Uzbek ya. Nah, kalau strategi yang strategi yang kemudian diberikan oleh Coach Indra, menurut Anda seperti apa, Bung? Kalau saya sendiri sudah melihat sangat baik apa yang dilakukan oleh Coach Indra, sudah sangat ini. Sekarang kembali kepada pemain-pemain yang sudah dipercayakan. Karena saya lihat sepintas saja yang lawan Uzbekistan, gol pertama, gol kedua, gol ketiga, itu kan kesalahan pemain. Dan antisipasi pemain sampai terjadinya gol seperti itu. Kalau mereka teliti dan bermain dengan fokus, saya kira golnya tuh bisa diimbangi lah. Karena kita punya golnya, kita punya proses. Yang gol balasan dari Indonesia kan proses dari build-up dari bawah. Sehingga kita celah dengan tadinya saya melihat bahwa kipernya tendang bola dari tim kita Indonesia usia 20, ketika buat kesalahan akhirnya counter attack, terjadinya gol kedua. Seperti itu. Itu antisipasi mereka. Saya kira seperti itu sih. Saya melihat yang tadi. Nah, waktu Bung Okto menghadapi Uzbekistan 2012, 13 tahun kemudian junior Anda menghadapi timnas Uzbekistan yang sama. Tadi saya pinjam statementnya Bung Joy ya. Ada perubahan yang signifikan sebenarnya ya, bahwa bagaimana mereka kemudian bertransformasi. Anda lihat perubahannya apa? Yang Uzbek dulu di eranya Bung Okto sama yang sekarang? Yang sekarang sudah berbeda karena mereka punya usia pembinaan itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Mereka mungkin di usia mereka yang muda ketika mendapat kita, itu yang waktu kita main 2012-2013 itu berbeda dengan postur-postur mereka. Ini luar biasa yang sekarang yang saya lihat di tahun 13 yang 13 tahun lalu ya. Di tahun 2013 kemarin dengan sekarang berbeda sangat jauh. Karena 13 tahun kemudian mereka tampil dengan luar biasa untuk Uzbekistan. Karena perubahannya luar biasa. Seperti itu. Menarik. Bung Joy, artinya proses pembinaan pemain, kalau kita mau belajar dari Uzbekistan, bisa kita terapkan di sini seperti itu? Sebetulnya kalau kita lihat negara-negara maju sepak bola, termasuk juga sekarang yang harus saya sebut adalah Uzbekistan. Mereka kan mungkin 12-13 tahun yang lalu masih setara sama Indonesia. Anda pada sudah memasukkan Uzbekistan ke level negara maju? Saya sudah masukkan Uzbekistan pada level elit. Ya kan? Sehingga kalau kita lihat, pasti negara-negara ini seperti Uzbekistan, Iran, you name it lah semua, yang jangan ngomong Korea atau Jepang dulu lah terlalu jauh. Mereka pasti youth development-nya itu jalan. Jadi ada
ada proses yang ketika pemain-pemain yang sekarang tampil melawan Indonesia U20, mereka tuh dari 13 tahun, 14 tahun, mereka sudah kompetitif matches-nya tuh sudah memenuhi syarat. Coba Anda lihat catatannya, katakanlah pemain seperti Kadek Arel misalnya, sekarang di Bali United. Kalau kita lihat statistiknya, hampir pasti pemain-pemain rata-rata pemain Indonesia pasti kalah jam bermainnya sejak mereka usia 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun. Pasti kalah. Karena kelihatan di lapangan. Saya kemarin mencatat waktu melawan Uzbekistan. Kalau pemain Indonesia pegang bola pada sentuhan pertama sampai kemudian passing yang sukses, itu rata-rata hanya 3 atau 4. Passing yang sukses. Setelah itu direbut lawan atau passingnya salah. Uzbekistan saya hitung rata-rata, saya hitungnya pada permulaan babak kedua. Rata-rata 15 sampai 16. Wow, jauh banget bedanya. Itulah kenapa yang saya sebut kualitasnya berbeda. Kualitasnya berbeda karena kalau secara individu mungkin ball skill-nya kurang lebih sama. Kualitas itu kan by tim kan Bung Joy, tidak bisa berdiri kalau sendiri. Secara individu mungkin kualitasnya sama, mungkin ya. Cara passing atau cara mungkin sama, tapi ketika sudah bermain sebagai tim yang harus melakukan passing lebih dari 10 kali dan sukses, kemudian bisa perlahan-perlahan dari bertahan, transisi penyerang, masuk ke wilayah pertahanan lawan, kemudian membuat peluang, itu kan kemudian bentukannya adalah sebuah tim. Anda mau mencoba mengatakan ada yang kurang maksimal dari Coach Indra menangani tim ini? Bukan salah Coach Indra secara, ada kesalahan dia dalam, ya pastilah ada kesalahan dari pelatih. Kesalahan dalam mungkin strategi membaca permainan lawan, melihat potensi pemain yang ada. Tetapi bukan salah dia secara mutlak. Dia punya sources ya cuma segitu. Ya kan, pemain-pemain yang tidak matang di dalam kompetisi, kebanyakan di TC kan. TC itu tidak ada sejarah dalam sepak bola modern. Ada pemain, ada tim yang di TC kan selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan kemudian sukses, nggak ada. Tidak pernah ada sejarahnya. Mereka itu kuncinya hebatnya. Di laga ya, kompetisi ya. Bukan TC, mereka berada di kompetisi. Sehingga persaingan itu terjadi ketika dia ada di dalam klubnya bermain, bukan di dalam TC. Kalau di dalam TC kan elit, dia udah nggak ngerasa ada saingan lagi, gitu loh. Jadi TC nggak akan pernah berhasil lah. Tapi kenapa dilakukan TC? Menurut saya juga karena memang tidak ada kompetisinya yang betul-betul. Sekarang tadi saya lihat coba statistiknya. Doni Tripamungkas main 49 kali sejak 2023 untuk Persija. Itu yang paling banyak saya kira. Kadek Arel cuma 20 kalian dari beberapa tahun yang lalu, cuma 29 kali main, gitu loh. Yang lain saya nggak tahu karena datanya sulit saya cari. Tapi dugaan saya memang pemain-pemain yang ada di timnya Indra Safri sekarang, jam terbangnya memang kurang banget di level ketika dia bermain. Ya itu terjawab sebenarnya. Sulitnya adalah ketika dia U20 umurnya 19 tahun, dia masuk tim senior di Bali United atau di Persija. Kurang dipakai sama pelatihnya karena memang terlalu muda. Karena dia nggak punya kompetisi di U21. Kalau dia main di U21, kesempatan dia bermain lebih banyak. Pelajaran yang dia dapat dari permainan lebih banyak juga. Tapi jam terbang memang sangat menentukan, kelihatan betul kemarin. Tapi ya lumayan dong, kita sudah dapat bonus 2 kompetisi kan, 2 laga ini kan. Kalau mau dimasukkan dalam sebuah proses tadi. Betul, ya kan? Sebetulnya ketika mereka di TC pun beberapa kali mereka kompetitif matches, tapi sifatnya friendly kan. Kemarin pun turnamen, ketika turnamen Trofeo kan, menang sekali lah lawan India gitu. Jadi itu sebetulnya juga bisa tercatat. Tetapi memang problemnya adalah ketika pemain-pemain Uzbekistan yang matang di kompetisi ketemu dengan pemain yang tidak punya jam terbang banyak di kompetisi, ya kemudian kelihatan sekali kualitasnya berbeda. Jomplang ya? Iya, jomplang. Oke, ya baik. Bung Joy, Bung Okto, kita rehat dulu sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.